Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Melanjutkan yang kemarin, sekarang kita akan membahas tentang sifat wahdaniyah, begitu ya. Ila an qala wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi dzati wala fi sifati wala fi af'alihi. Jadi sifat wahdaniyah itu artinya tidak ada yang nomor dua bagi zatnya. Dalam artian bukan berarti di sana nanti zatnya ada dua, begitu ya. Begitu juga dengan sifat-sifatnya juga tidak pada pekerjaannya. Yakni annal wahdaniyata fi haqqihi ta'ala tashtamiru ala thalathati aujuhin. Yakni maksudnya sifat wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala itu di sana mengandung 3 cakupan konsep. Yang pertama, ahaduha nafyul kathrati fi dzatihi ta'ala. Yang pertama adalah menegasi, ya, menafikan, meniadakan adanya bilangan banyak pada zat Allah Ta'ala. Nah, disebut dengan kamutasil, jadi kuantitas yang tersambung atau kuantitas yang terkumpul, begitu ya. Jadi jangan diartikan zatnya Allah itu berisikan banyak komponen, gitu. Tidak. Asani nafyun nadhiri lahu jalla wa azza fi dzatihi ta'ala au fi sifatin min sifatihi. Yang kedua adalah menegasi adanya zat yang menyamai pada zat Allah Ta'ala ataupun menegasi adanya yang menyamai sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Disebut dengan kam munfasil atau kuantitas terpisah. Jadi perhitungan bilangan, perhitungan terdapatnya kuantitas yang banyak itu tidak berlaku baik di dalam zatnya, ya, jadi zatnya terisi dari berbagai macam komponen, begitu, atau adanya zat tandingan yang sehingga menjadi hitungan kuantitas dari zat Allah. Itu tidak begitu. Nah, konsep wahdaniyah itu menafikan konsep yang semacam itu. Begitu juga menafikan adanya sifat, ya, yang menyamai pada sifatnya Allah Ta'ala. Nah, tadi yang pertama disebut dengan kam mutasil, yang kedua disebut dengan kam munfasil. Asalisu yang ketiga, infiraduhu ta'ala bil ijadi wa tadbiril am. Jadi independensi Allah, ya, atau kemandirian Allah untuk menciptakan dan juga mengatur secara umum bila wasitoh, dengan tanpa adanya media, wala mu'alajah, dan juga dengan di sana tanpa adanya unsur semacam keterpaksaan, begitu ya. Jadi ya Allah itu mengatur semau-maunya dengan tanpa media, bantuan, begitu ya. Juga bukan tanpa karena saya Tuhan maka saya harus menciptakan, enggak begitu.
Jadi memang ijad dan tadbirnya Allah itu murni kuasa Allah. Allah secara independen yang melakukannya dengan tanpa bantuan ataupun faktor eksternal. Ya, tidak ada peranara luar yang di sana berkecimpung atau memiliki andil dalam hal ini. Jadi tidak ada bantuan, tidak ada media dari peranara luar semacam itu. Fala mu'athiro siwahu ta'ala fi atharima umuman. Oleh karenanya nanti tidak ada zat lain, ya tidak ada hal lain yang memberikan efek selain Allah Ta'ala dalam perwujudan, dalam efek apapun secara umum. Qala jalla min qailin inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, bahwasanya setiap segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan namanya kekuasaan. Ya, Allah yang maha kuasa itu. Wa qala ta'ala dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Ya, itu semua ya itu sebagai sang pencipta adalah Allah Tuhan kalian semua. Allah yang mengatur kalian semua. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Ia. Qala jalla wa azza, Allah juga berfirman, lahu mulkus samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki kekuasaan atau kerajaan langit dan juga bumi. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian semua dan apa yang kalian kerjakan. Itu semua adalah Allah yang menciptakan. Berikutnya hakikatus sifat nafsiyah wa sifat salbiyah. Nah, ini pembahasan yang menarik ini ya. Bagaimana kita menelaah kembali secara rinci tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Kita akan urai titik-titik pentingnya sehingga nanti bisa kita bedakan poin-poin pada sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Hadhihi situ sifatin. Nah, maka keenam ini ya dimulai dari wujud hingga wahdaniyah itu kalau di total terdapat 6 sifat. Al-ula nafsiyah, sifat yang pertama yakni sifat wujud disebut dengan sifat nafsiyah ya. Wahya al-wujud. Nah, isi dari sifat nafsiyah itu apa? Yakni ya sifat wujud itu. Ya, wal khamsatu ba'daha salbiyah. Dan kelima sifat setelahnya itu adalah sifat salbiyah. Berarti dimulai dari qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, dan diakhiri untuk sifat salbiyah dengan sifat wahdaniyah. Ini mulai masuk ke syarahnya ya. Hakikatus sifat nafsiyah. Nilai hakikat dari sifat nafsiyah bagaimana? Wahya al-halul wajibah lidzati madamati dzatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Yang namanya sifat nafsiyah itu adalah sebuah kondisi yang wajib ada pada zat tersebut selagi zat tersebut eksis dengan tanpa disebabkan oleh suatu hal. Jadi murni keperwujudannya itu independen dengan tanpa adanya sebab dari hal yang lain. Kata hayuzi lil jirmi mathalan, sebagaimana konsep mengisi ruang untuk sebuah benda umpamanya. Nah, konsep tahayuz ini adalah sesuatu yang wajib bagi sebuah benda selagi benda itu eksis, kan begitu.
Dan keberadaan tahayyuz ini untuk jirim bukanlah disebabkan suatu hal. Konsep mengisi ruang itu berada kepada sebuah benda, ya bukan karena faktor lain, itu sebuah keharusan yang memang harus ada pada sebuah benda. Wa taraza biqaulihi ghairu mu'allalatin bi'illatin minal ahwalil ma'nawiyah. Nah, dengan menyebutkan ghairu mu'allalah bi'illah ini akan menegasikan, akan mengecualikan adanya hal-hal atau kondisi-kondisi dari sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu kan hal, tapi dia keberadaan hal tersebut memang beranjakkan dari sifat ma'ani. Bagaimana di sini ada ya zat Allah gitu ya, disifati dengan alim, qadir, murid. Ya. Hal-hal ini, kondisi-kondisi ini, itu kan beranjakan atas adanya sifat ilmu, sifat kudrah, sifat irodah, ada zat tersebut. Ya. Sedangkan untuk ilmu dan kudrah itu sendiri, ya tidak bisa kita masukkan dalam golongan nafsiyah, juga tidak bisa kita masukkan dalam golongan maknawiyah. Li'anna hataini ahwal. Karena kedua hal ini, yakni nafsiyah dan maknawiyah, itu merupakan golongan dari ahwal. Golongan dari kondisi. Nah, kondisi itu apa? Wal halu laisat bi maujudatin fi nafsiha wala ma'dumah. Sedangkan yang namanya kondisi itu ya tidak bisa wujud secara independen dan juga tidak bisa dikatakan tidak ada. Yang namanya wujud ya. Kenapa begitu? Ya, namanya kondisi itu mana wujud konkretnya? Kan nggak ada. Kondisi itu kan representasi dari sebuah sifat-sifat atau perwujudan tertentu. Jadi dia bukan wujud independen ya. Dia hanyalah sebuah kondisi yang muncul manakala sebuah zat itu memiliki sifat tertentu. Wal ilmu wal kudratu sifatani maujudatani fi anfusihima kaimatani bi maujud. Sedangkan ilmu dan kudrah merupakan sifat yang wujudi, ya sifat yang memang wujud yang berpijak pada zat yang wujud, kan begitu. Fa iza arafta hadza, kalau sudah mengerti ini, fa'lam, ketahuilah. Anal wujuda innama yasihu ayakuna sifatan nafsiyatan ingdaman yaj'aluhu zaidan ala dzat. Ya. Sifat wujud ini dianggap sah sebagai sifat nafsiyah kalau memang sifat wujud ini dianggap sebagai komponen tambahan atas sebuah zat. Dia termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, bisa dibilang begitu. Karena memahami sifat bukan sebagai perwujudan zat tapi sebuah sifat. Wa amma man yaj'aluhu nafsadzat falaisa bisifatin aslan. Nah, bagi yang menjadikan wujud ini merupakan zatiyah, yang merupakan zat itu sendiri, yang menganggap wujud itu yang merupakan zat itu sendiri, maka wujud ini bukan sifat sama sekali. Waqad sabaqal i'tidharu min addihi minas sifat ya. Sebelumnya sudah disinggung mengenai ketidakmungkinan untuk wujud itu dimasukkan dalam golongan sifat. Wa bimisli dzalika yu'tadharu huna an addihi minas sifat an-nafsiyah. Ya kalau memang itu bukan merupakan sifat, ya tidak bisa dimasukkan dalam golongan sifat nafsiyah.
Ya. Ai makna wujud rojiun lidzat, ya. Tidak bisa kita katakan makna dari wujud itu merupakan sifat nafsiyah, yang merupakan makna dari wujud itu adalah kembali kepada zat. Itu nanti tidak bisa digolongkan dalam sifat nafsiyah. Sawa'un kula innahu ainu zat, baik dikatakan adanya wujud itu merupakan ya zat itu sendiri, au zaidun ala hakikotiha, atau sebuah faktor lain ya atas hakikat dari zat. Jadi baik nanti memaknai wujud itu sebagai perwujudan dari zat ataupun merupakan faktor tambahan atas hakikat zat. Di anna dzata la tasbutu fil kharij anidini ila antakuna mawjudah. Karena kalau kita mau fair ya, namanya zat itu tidak akan subut dalam kharij, keluar dari zihan, kecuali zat tersebut memang benar-benar wujud semacam itu. Wa qauluhu wal khamsatu ba'daha salbiyah. Ya, kemudian terkait dengan al khamsah ba'daha salbiyah, yakni masing-masing dari sifat salbiyah itu, yakni kidam, haqa, mukhalafah lil hawadith, ya bin nafsi, hingga wahdaniyah, itu semua adalah adamu amrin la yiliku bi maulana jalla wa azza, yakni menegasi hal-hal yang dianggap tidak layak berada pada zat Allah maulana jalla wa azza. Walaysa matuluha sifatan mawjudatan fi nafsiha, bukanlah ya makna-makna yang ditunjukkan oleh sifat salbiyah itu adalah merupakan sifat yang ada wujudnya pada zat Allah Ta'ala. Kama fi ilmi wal kudrati wa nahwihima, sebagaimana konsep sifat ilmu, sifat kudrah dan semacamnya, min sa'iri sifatil ma'ani al-atiyah, dari sifat-sifat maknawi yang akan disebutkan nanti. Ya. Berikutnya fal kidamu maknahu salbun, ya. Kidam itu artinya adalah negasi, wahwa nafyu sabkil adami alal wujud, yakni menghilangkan adanya permulaan berupa ketiadaan atas zat yang wujud. Itu makna dari kidam. Fa in syi'ta qulta huwa nafil awaliyah lil wujud. Atau jika kau mau ya, bisa kau katakan yang namanya sifat kidam itu adalah menegasi adanya awaliyah untuk wujud. Makna wahid sebenarnya dikehendaki dari dua pengertian ini ya sama saja. Wal baqa'u huwa nafyu luhukil adami lil wujud. Yang disebut dengan baqa' itu adalah menegasi adanya ketiadaan ya, yang akan memapar pada zat yang wujud. Jadi konsep nihilitas atau kemusnahan atau ketiadaan itu dinegasi dengan adanya sifat bako. Makna dari bako sendiri itu begitu. Wal mukhalafah lil hawadis, ya. Nafil mumasalah la fi dzat fi sifat wal af'al, ya.
Jadi namanya mukhalafah lil hawadis itu adalah menghilangkan atau menegasi, mentiadakan adanya konsep kesamaan pada zat Allah, baik secara zat ataupun secara sifat dan juga secara pekerjaan. Itu mustahil terjadi, ya itu mustahil terjadi. Semacam itu. Karena ya konsekuensinya apa? Kalau zatnya sama, maka sifatnya juga ya harus sama. Karena sifat itu kan hal yang wajib pada zat tersebut. Nah, kalau di satunya wajib, harusnya yang di lain wajib. Kan begitu. Nah, problemnya nanti alam semesta itu nggak akan pernah ada. Nah, kalau sama-sama kudroh dan irodah. Begitu. Umpama kalau gitu yang punya kudroh satu saja, yang lain nggak punya. Nah, kalau begitu kan berarti sifatnya jais. Karena bisa ada pada salah satunya dan tidak wajib pada yang lain gitu. Nah, kalau konsekuensinya jais, ya berarti kan harus ada yang menciptakan sifat tersebut pada zat Allah begitu. Ya, harusnya kalau memang wajib pada salah satunya, yang lainnya wajib, kan apple to apple kalau semacam itu. Ya. Kemudian qiyam binafsi, ya ini akan menafikan adanya zat Allah yang maha tinggi, membutuhkan kepada zat yang lain sebagai sebuah pijakan, ya sebagaimana berpijaknya sifat atas mausuf, dan juga akan menunjukkan bahwasanya Allah tidak membutuhkan zat yang lain sebagai penciptanya. Itu yang dikehendaki dengan al-qiyam binafsi. Jadi zat Allah itu secara independen tidak membutuhkan kepada zat yang lain. Ya. Terakhir adalah sifat wahdaniyah, yakni adamul isniniyah, tidak ada penggandaan pada zat Allah al-aliyah yang maha tinggi, pada sifat-sifatnya, pada pekerjaannya. Atau kalau kau mau, bisa kau katakan namanya wahdaniyah adalah nafyul kamiyah al-mutasilah wal munfasilah. Jadi menegasi adanya kuantitas yang terhimpun ataupun kuantitas yang terpisah. Maksudnya bagaimana? Nafyu syarik fil af'ali umuman, ya. Jadi termasuk dari wahdaniyah itu adalah menegasi adanya zat pesaing bagi Allah dalam pekerjaannya secara umum. Wal makna wahid. Sebenarnya maknanya sama saja. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Ini sudah saya tunggu ya, hampir setengah jam. Ada yang hadir, mungkin pada repot semua. Kalau begitu kita lanjutkan di lain hari saja. Alhamdulillah, sudah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.